Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, berkuasa dan sanggup melakukan segalanya, kami bersyukur kepadamu, kami boleh ada lagi di pagi hari ini dengan kekuatan yang baru. Kami percaya di hari baru ini, Tuhan menyediakan hal-hal baru, berkat dan kebaikan bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian 21 ayat yang pertama. Tertulis demikian, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa para politisi suka sekali berjanji saat sedang kampanye? Mengapa para calon presiden di berbagai negara di dunia senang memberikan janji sebelum pemilihan? Satu tujuan utama mengapa mereka berjanji adalah karena mereka ingin dipilih. Ada perasaan takut tidak dipilih bila tidak memberikan janji. Seringkali janji yang tidak dapat mereka penuhi dibuat untuk menyenangkan telinga para pemilih. Dan biasanya yang paling banyak berjanji cenderung menjadi yang paling berpotensi mengingkari janji, apalagi bila janji-janji itu sangat bombastis. Berbicara tentang janji, dalam hal janji Tuhan kepada kita manusia, Tuhan tidak mempunyai beban supaya kita memilihnya. Janji yang Tuhan buat tidak berdasarkan tekanan supaya kita mempercayainya. Pada hakikatnya, Tuhan tidak perlu vote kita. Tuhan tidak perlu suara kita. Tanpa suara dan pilihan kita kepadanya, Dia tetap yang berkuasa. Justru kalau kita tidak memilih untuk mempercayai Tuhan, maka kitalah yang mengalami kerugian. Lalu mengapa Tuhan berjanji? Ada setidaknya 3 tujuan atau 3 alasan mengapa Tuhan berjanji kepada kita manusia. Alasan atau tujuan yang pertama adalah karena Tuhan mempedulikan kita. Dalam Kejadian 21 ayat yang pertama ini dikatakan, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Sarah sebenarnya tidak percaya pada janji Tuhan. Dia ragu, bahkan pernah menertawakan janji itu. Tapi Tuhan tidak lantas membatalkan janjinya karena sikap Sarah. Tuhan mewujudkan janjinya karena Ia peduli. Perhatian dan kepedulian Tuhan membuatnya berjanji, bukan supaya Ia dipercayai, tapi karena Tuhan mau menolong. Dan sama seperti kepada Sarah, Tuhan juga peduli kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya Ia berjanji kepada kita. Ada banyak janji yang disampaikan Tuhan, dan itu terjadi karena kepeduliannya atas kita. Alasan yang kedua adalah karena Tuhan berkuasa untuk memenuhi janjinya. Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa dan memiliki segalanya. Ia bukan pribadi yang tidak mampu melakukan apa yang Ia janjikan. Dalam Roma 4 ayat 21 tertulis bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ketika Tuhan berjanji akan membawa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, secara manusia itu tidak mungkin. Tapi kuasa Tuhan menyatakan lain. Tuhan benar-benar sanggup membawa mereka masuk ke sana sampai hari ini. Demikianlah juga janjinya atas kita. Pasti terjadi karena Tuhan berkuasa melakukan segalanya. Alasan yang ketiga adalah karena Tuhan mengasihi kita.
Kita adalah ciptaan yang sangat berharga bagi Tuhan. Kita diciptakan serupa dengan gambar-Nya, dan itu sebabnya Ia mengasihi kita. Dan karena kasih-Nya Ia berjanji kepada kita. Ia memberikan janji pemeliharaan, janji keselamatan, dan bahkan janji kehidupan kekal yang telah dimeteraikan oleh darah-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau selama ini kita kurang mempercayai janji Tuhan karena dikaburkan oleh berbagai sikap janji manis manusia, mari kembali sadari bahwa Tuhan berjanji bukan karena ada kepentingan bagi dirinya, tapi janjinya adalah untuk kepentingan diri kita. Tuhan berjanji karena Ia peduli, mengasihi, dan Ia maha kuasa. Karena itu mari hidup dalam janji-janji Tuhan di sepanjang tahun 2024 ini. Janjinya memberikan harapan, janjinya menghidupkan, janjinya memberikan kepastian. Jalanilah hidup dengan iman dan sukacita, karena janjinya pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau yang berjanji, bukan karena ada kepentingan, bukan karena ada maksud-maksud tersembunyi, tapi Engkau berjanji karena Engkau mengasihi kami, Engkau peduli, Engkau memperhatikan, dan karena Engkau maha kuasa. Kami sungguh percaya Engkau sanggup mengerjakan dan menggenapi setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau jalani hidup ini dengan iman, sukacita, dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami, tapi Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kami dalam setiap waktu dan keadaan. Dan janji-Mu yang manis, janji-Mu yang mulia, pasti kami alami dalam kehidupan kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Berikan hikmat untuk mengambil keputusan dan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan. Biarlah tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, memberikan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu yang heran Tuhan nyatakan atas kami semua. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan bekerja, membawa kebaikan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.